Halo, selamat sore para mitra Imol yang berbahagia. Hari ini saya Pini Kisata. Kita akan share lagi bagaimana eh, menghadapi rintangan-rintangan ataupun kendala-kendala yang biasa dihadapi para mitra dalam melakukan prospecting di lapangan. Jadi biasanya setiap kali mitra ingin closing, ada saja yang menjadi hambatan, baik mentalitas para mitra sendiri maupun memang hambatan daripada prospek. Nah, ada beberapa yang sering kita dapati di mana prospek memberikan alasan yang sulit sekali untuk kita menjawabnya sehingga kita sulit untuk melakukan closing. Nah, beberapa dari kendala itu, yang pertama adalah sering sekali prospek mengatakan, loh kok paketnya mahal ya, 3,5 juta loh, 18 botol ataupun paket campuran. Kalau lebih murah mungkin saya mau, tapi ini kan kebanyakan. Jadi sebenarnya alasan tersebut nggak masuk akal. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita menawarkan peluang bisnis, misalnya ini adalah sebuah peluang usaha, modal 3,5 juta itu relatif kecil dibandingkan dengan bisnis konvensional kita jalankan. Misalnya Anda buka kedai kopi, Anda buka restoran, ataupun hanya seperti Anda membuka gerobak saja. Pasti nilainya jauh lebih besar dari 3,5 juta. Nah, 3,5 juta ini bukanlah uang fee untuk perusahaan, tetapi sejumlah produk yang Anda beli, di mana produk ini Anda jadikan sebagai modal usaha Anda untuk bisa jual kepada calon-calon prospek Anda atau calon customer Anda yang lain. Sehingga jumlah seperti ini kecil. Oke, let's say lah ada beberapa orang yang agak keberatan dengan nilai sebesar itu. Perusahaan juga memberikan pilihan-pilihan, karena kita tidak pungkiri ada orang yang benar-benar terbatas secara finansial. Oleh sebab itu, perusahaan mengeluarkan program-program yang jauh bisa mengakomodasi kebutuhan finance daripada calon prospek Anda. Nah, misalnya Anda bisa mengatakan, oke, kita ada kok program reseller di mana itu Anda bisa membeli dengan harga yang paket yang lebih murah, yaitu sekitar 1,1 juta. Nah, paket seperti itu juga sangat banyak peminatnya, karena mungkin orang berpikir, oh kalau nggak laku, stoknya nggak banyak. Nah, jadi tidak ada alasan bagi prospek untuk mengatakan tidak cukup modal atau dan sebagainya. Nah, mungkin Anda akan ketemu dengan orang yang sama sekali tidak memiliki kemampuan finansial apapun, tapi dia mungkin ingin berbisnis. Ya, Anda juga bisa menawarkan, oke, gini aja, kita ada paket reseller di mana Anda bisa beli satu produk dan Anda bergabung. Kenapa? Karena sebenarnya yang kita pikir adalah, oke, bagusnya Anda jadi customer smart aja. Kita nggak untungin uang dulu lah. Kamu jadi member, kemudian Anda beli harga member, sekaligus Anda juga bisa coba-coba jualan. Nah, tentu saja setiap paket ini memiliki konsekuensi dan reward yang berbeda. Misalnya kalau Anda hanya join sebagai member, hanya beli satu macam produk, ya sudah, Anda bisa coba produknya, dan kalau memang bagus Anda mulai bisa tawarin. Yang kedua adalah kalau misalnya Anda beli paket yang 1,1, ya nantinya Anda bisa punya beberapa item produk yang bisa Anda jual. Namun skema bonus yang Anda bisa dapatkan tentu akan berbeda dibandingkan kalau Anda dengan bidder. Karena kalau Anda dengan bidder, Anda masuk dalam keseluruhan bonus maksimal yang bisa Anda dapatkan. Tapi kalau Anda reseller, Anda tentu belum bisa mensponsoring orang juga, sehingga Anda bisa mempunyai namanya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bonus yang besar. Tetapi bukan berarti kalau Anda jadi reseller Anda tidak bisa sukses. Tetap bisa, yaitu Anda hanya cukup lebih mengakumulasi penjualan Anda hingga 3,5 juta, nantinya akan otomatis secara sistem di-convert menjadi seorang builder. Nah, dari builder Anda mulai bisa menikmati bonus-bonus yang lebih besar. Jadi kesimpulannya adalah sebenarnya tidak ada alasan bagi prospek untuk mengatakan paketnya terlalu mahal, nggak bisa beli dan lain-lain. Saya pikir itu hanya alasan saja, atau Anda kurang bisa meyakinkan nilai daripada bisnis ini. Bayangin aja kalau Anda bisa
mendapatkan penghasilan miliaran dengan modal awal 3,5 juta, saya rasa itu tidak besar. Yang kedua adalah kebanyakan orang mengatakan, ini produknya Moringa ya. Banyak tuh di pasaran produk Moringa tuh, harganya juga lebih murah. Saya rasa untuk hal seperti ini agak cukup menggelikan, karena kita bisa lihat betapa banyak perusahaan-perusahaan sejenis kita yang juga jualnya cuma vitamin C. Dan sedangkan di luaran, bahkan di toko-toko retail banyak jual vitamin C, tapi kenapa member mereka bisa jual dengan bagus? Jawabannya tentu saja bahwa vitamin C mereka berbeda dengan vitamin C yang di luaran. Sama juga Moringa kita tentu berbeda dengan Moringa yang di luaran. Nah, kalau Anda memiliki produk knowledge yang cukup untuk bisa menjelaskan, tentu market akan bisa mengerti. Nah, mungkin ada beberapa orang bertanya, aduh aku sih capek ya jelasin ini itu, maunya sih orang langsung belanja aja deh, aku pakai Topet atau pakai apa. Nah, Anda harus mengerti bahwa bisnis kita bukanlah bisnis komoditi seperti itu, tapi bisnis kita memang bisnis yang harus kita lebih banyak approach ke customer, sehingga nilai tambah yang kita dapatkan itu sebenarnya bisa kita jelasin lebih masuk ke mereka, dan at the end tentu memberikan keyakinan yang lebih untuk mereka membeli dari kita. Dan kalau mereka beli kita, mereka tentu mendapatkan sebenarnya manfaat produk kita jauh lebih besar daripada yang di luaran sana, dan mereka akan jadi customer setia. Kalau mereka jadi customer setia, sangat terbuka peluang besar mereka akan menjadi reseller Anda atau jadi bidder Anda, sehingga jaringan Anda akan terus membesar. Jadi sekali lagi mindset bahwa sama di Moringa ada di mana-mana, sama aja seperti Anda mengatakan hampir semua bisnis ya. Di sana ada jual spirulina, lo di market juga ada spirulina. Vitamin C ada, glutathione ada, semua juga ada. Tetapi pasti ada perbedaan-perbedaan yang signifikan yang tidak dimiliki oleh perusahaan atau produk-produk di luar sana. Berikutnya adalah kecenderungan orang kendala mengatakan bahwa sekarang COVID susah untuk ketemu orang. Buat saya justru COVID ini sebuah peluang, karena di mana-mana shifting budget orang tidak lagi untuk berbagai varian. Jadi orang lebih fokus yaitu ke makanan dan kesehatan, karena itu dua hal yang urgent. Perusahaan kita adalah perusahaan yang persis bergerak di sana, yaitu makanan, kesehatan lagi. Di mana kita ada Morkat, ada SOF Moringa, ada teh, ada oil dan lain-lain. Di mana konsumsi dari produk kita itu bisa meningkatkan imun sistem. Nah, imun sistem ini sangat berguna untuk bisa menangkal virus-virus atau kuman yang dalam tubuh kita. Sehingga sebenarnya Anda menjual produk yang sedang dibutuhkan orang, di mana memang budgetnya orang fokuskan untuk ke makanan dan kesehatan. Jadi yang paling penting adalah apakah Anda semakin gencar nggak mempromosikan ini, baik secara online, offline, ya, by WA, medsos Anda. Ingat, di setiap bencana selalu ada peluang, ya. Di dalam pepatah Cina sering mengatakan Wei Qi, itu Wei Xian De Qi Hui, di mana jika di situ ada satu danger, maka biasa ada opportunity. Nah, saat ini pandemi COVID, banyak PHK terjadi. Banyak orang takut akan terkena penyakit ini, terkena virus ini. Anda bisa bayangin, kebutuhan akan pekerjaan, penghasilan tambahan, kebutuhan akan kesehatan sedang di puncak-puncaknya. Anda sebagai mitra usaha yang bergerak di bidang kesehatan, di mana Anda juga bisa menawarkan peluang usaha untuk menambah income, dan peluang usaha ini tidak membutuhkan modal yang besar. Bukankah ini golden moment Anda untuk bisa mengembangkan usaha ini? Di saat orang lain tengkurap, di saat orang tiarap, mencoba bertahan, sebenarnya ini momen Anda untuk berkembang lebih agresif. Yang selama Anda memakai protokol kesehatan, Anda betul-betul menjaga diri, saya yakin, ya, ini adalah peluang Anda untuk bisa bertemu dengan prospek-prospek Anda, baik secara online maupun offline. Ya, kebanyakan member takut, kalau saya nggak bisa ke rumah orang. Ya, tentu Anda bikin janji dulu. Kalau orang bersedia ketemu, baru ketemu. Kalau Anda bertemu, sekali lagi saya bilang, selama Anda jaga protokol kesehatan itu, Anda cuci tangan, Anda pakai masker, juga konsumsi SOF kita, maka kemungkinan untuk terkenanya kan juga kecil sekali. Jadi
tidak ada alasan sebenarnya untuk menunda-nunda uh, pengembangan bisnis ini. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah banyak sekali member-member juga bertemu dengan kendala seperti semua orang sedang tidak fokus untuk berbisnis. Semua orang menahan diri, tidak mau investasi, nggak mau apa-apa. Justru sebenarnya saat inilah orang paling butuh bisnis ini. Justru di saat inilah orang yang takut berinvestasi, takut resiko. Anda bisa menawarkan bisnis ini karena bisnis ini betul-betul tanpa resiko. Anda bisa mengembangkan bisnis ini tanpa khawatir, ya, tanpa khawatir Anda akan kehilangan rumah Anda, kehilangan mobil Anda. Anda nggak usah khawatir. Kenapa? Karena resikonya sangat rendah. Kalau boleh saya katakan bahkan tidak ada risiko sama sekali. Karena begitu Anda bergabung, Anda mendapatkan produk yang memang nilainya bahkan lebih murah ketimbang Anda membeli satuan. Jadi saya rasa alasan seperti itu tidak bisa masuk akal. Yang kelima adalah orang mengatakan, iya, masyarakat tidak terlalu positif, ya, banyak yang negatif mengenai bisnis ini. Terus terang, ini adalah paradigma yang sudah ada, ya, memang ada juga kenyataannya seperti itu. Tapi ini sudah berlangsung sejak hari pertama MLM berdiri. Tapi bukan hanya di bisnis MLM saja. Di bisnis manapun selalu ada penolakan, selalu ada pro dan kontranya. Tapi kalau kita cermat, kita melihat grafiknya selama 30-50 tahun ini, jumlah member selalu bertambah. Jumlah omset di industri MLM selalu bertambah. Artinya apa? Perusahaan ini growth, jumlah perusahaan growth. Selama kita ini selalu berkembang di tengah orang negatif. Kenapa? Karena orang yang tidak atau orang negatif pandangannya mengenai usaha ini bisa jadi positif. Orang yang tidak mau beli bisa jadi beli. Kenapa? Karena mungkin dia butuh. Hari ini dia tidak butuh, besok dia butuh. Hari ini dia tidak percaya, besok dia percaya. Yang penting apakah Anda konsisten atau tidak. Karena kebanyakan orang tidak membeli produk Anda. Orang tidak membeli peluang usaha Anda, tapi orang membeli Anda. Artinya apa? Andalah sebagai ambassador, ya, daripada bisnis Anda sendiri. Kalau Anda yakin, Anda terus berjuang, Anda memperlihatkan komitmen, integritas, maka orang lain akan yakin terhadap Anda dan mau mengikuti Anda. Jadi sebenarnya bukanlah prospek atau masyarakat itu negatif mengenai usaha ini, tetapi Anda belum cukup berintegritas, belum cukup berkomitmen, belum cukup menunjukkan bahwa Anda serius menjalankan usaha ini, sehingga itu bisa mempengaruhi keyakinan mereka bahwa bisnis ini bisnis yang layak dijalankan. Lagi pula, terkadang orang ingin melihat perubahan Anda dulu. Sementara member atau mitra-mitra sering berpikir, wah, kalau orang bergabung dengan saya bisa berubah, saya akan dapat untung. Kalau saya dapat untung, saya akan bisa yakinkan orang. Ini adalah lingkaran setan yang harus diputus. Harusnya Anda terbalik. Saya harus yakin dengan usaha ini, saya terus bekerja keras yakinkan orang. Pasti di antara ratusan ribuan orang yang Anda tawarin sponsor, Anda akan terus berkembang. Ini hukum alam. Dan setelah Anda berkembang, akan lebih banyak lagi orang yang yakin dengan usaha Anda. Nah, itu menjadi satu kunci yang penting bagi calon-calon leader di masa depan. Demikian sekilas tentang kendala-kendala yang Anda hadapi. Semoga beberapa tips ini bisa membantu Anda. Terima kasih.